Oke, nah kalau dari Mas Asroni sendiri nih, Asroni sendiri gimana nih terkait gempa desakan? yang tadi dibilang Mas Hafiz, Kenapa gempa. ujungnya pemakzulan gitu? Apakah langsung ke sana? Se-urgent itu? Pertama, ini hal yang biasa di dalam sebuah organisasi, apalagi sebesar PBNU ya kan, menjadi ormas terbesar di dunia. Ya. Artinya untuk membuktikan bahwa ormas itu besar, organisasi itu besar, pasti problematika dan dinamikanya juga besar, kira-kira gitu. Kalau organisasinya kecil berarti problematika dan dinamikanya juga kecil. Gitu. Nah ini artinya organisasi ini besar. Gitu. Menandakan ya. Itu biasa di sebuah organisasi apapun itu biasa terjadi, miskomunikasian dan sebagainya itu biasa terjadi. Oke, kalau dari Mas Al Hafiz sendiri gimana tanggapinya tuh? Soalnya yang kata Mas Asroni kan bilangnya bahwa ini menandakan bahwa PBNU merupakan organisasi besar gitu kan, karena masalahnya juga besar juga gitu loh. Tapi di satu sisi dibilang ini hal yang biasa. Iya. Ini saling bertentangan. Ya, oke. Sebenarnya rame-rame atau gempa di sekitar PBNU itu saya kira sebenarnya bukan sesuatu yang biasa, tapi pernah terjadi dalam perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama berdiri ya. Misalnya yang terkenal sekali kita catat misalnya soal permintaan mundur. Dari dulu kita kenal tahun 84 itu ada kubu Situbondo dan kubu Cipete. Dari Mustasar disebutnya dulu Mustasar Akbar itu untuk Kiai As'ad Situbondo. Terus juga ada beberapa pengurus Suriah yang hadir datang ke Cipete, Jakarta Selatan. Kediaman siapa namanya Kiai Idham Holik sebagai ketua PBNU saat itu untuk mundur karena berhalangan sakit. Nah, jadi sebelumnya memang Kiai Idham itu bilang bahwa ini kayaknya secara kesehatan udah nggak memungkinkan untuk menjalankan organisasi, sehingga Kiai datang untuk silaturahmi, jenguk, dan kalau memang tidak memungkinkan maka ya sebaiknya mundur kan gitu. Itu satu. Nah itu juga ya bikin rame lah ya, kemudian bikin rame gitu di PBNU. Nah berikutnya lagi saya kira kalau ini bukan isu kemunduran tapi seputar rame di NU. Terus berikutnya lagi rame-rame sekitar 91-92. Ketika ketua umum PBNU-nya Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang baru dapat gelar pahlawan. Itu dia ketua umum PBNU 3 periode. Ketika ada rame-rame SDSB dulu, sumbangan dana sosial berhadiah itu di zaman Orde Baru. Kemudian hasil pengumpulan dananya itu disumbangkan ke salah satu yayasan yatim apa di Jawa Tengah, saya lupa itu. Tapi melalui Gus Dur. Tapi bukan untuk kas PBNU, bukan. Tapi disalurkan untuk yayasan sosial gitu. Itu kontroversi dong. Nah itu Rois Amnya pada saat itu almarhum Kiai Ali Api yang juga pernah jadi ketua umum MUI. Itu dia nggak setuju, tapi tidak meminta Gus Dur mundur, nggak. Hanya menasehati, sebagai Rois Am hanya menasehati. Nah kemudian karena loh ini kan urusan, pokoknya ada dialog lah di situ antara Gus Dur sebagai ketua umum PBNU dan Roy Surya, Rois Am PBNU, Kiai Ali Api. Nah akhirnya karena itu juga berlangsung terus dan duit kan nggak mungkin diambil kan, dia diambil lagi kan, orang udah disumbangin juga. Akhirnya Kiai Ali Api sebagai Rois Am yang menyatakan diri untuk mundur. Beliau mundur. Beliau yang mundur gitu. Tanpa harus didesak. Selalu ada jalan keluar sebenarnya. Yang jelas komunikasi itu ada terus. Tabayunnya dijaga terus gitu kan. Nah kemudian saya kira terakhir itu yang cukup rame-rame lagi di NU yang cukup fenomenal ya saya kira. Itu muktamar 94 di Cipasung. Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu juga ini bagian dari rame-rame, yang kemudian Gus Dur yang tidak dikehendaki, tidak diinginkan oleh Orde Baru, kemudian coba disabotase dan segala macam untuk menghadirkan ketua umum baru versi Orde Baru yang kita kenal sebagai KPPNU. Nanti silakan di googling sendirilah. Ada KPPNU itu. PBNU tandingan, KPPNU. Saya lupa dulu waktu itu ketua umum yang ditunjuknya Abu siapa gitu, saya lupa. Nanti tinggal di browsing aja. Terus kemudian lahirlah 2 buku
2 buku yang diterbitkan oleh Kompas kalau nggak salah atau Gramedia saya lupa. Itu ada 2 buku, satu Dinamika NU berdasarkan Muktamar 99 kalau nggak salah, yang satu Geger di Republik NU. Artinya seperti yang dibilang tadi Sekarang juga Gus geger nih kayaknya. Asroni itu tadi bahwa Biasa. sebenarnya rame-rame di NU itu di Udah dasar sering rame-rame, bukan soal pemakzulan ya, tapi isu rame-rame itu soal kurang-kurang cocok, kurang-kurang beda pendapat Roy dengan Ketua Umum PBNU itu sesuatu yang kalaupun bukan biasa itu ya pernah terjadi beberapa kali. Dalam sejarahnya memang sudah pernah beberapa kali ini. Saya balik lagi nih ke Mas Asroni. Tapi kalau misalkan kita ngelihat sekarang, kalau ngelihatnya hari ini, kok sasaran gonjang-ganjingnya seperti ada sasaran tembak. Oke. Ya, jadi mungkin tanggapannya Mas Asroni dulu nih. Izin untuk lebih mengeneralisasikan dulu terkait tentang 3 bulan terakhir ini. Iya. Ini banyak sekali isu-isu yang kemudian menyudutkan bahasa petiknya itu menyudutkan terkait tentang aswaja lah kira-kira gitu. Ya misalnya kita lihat pesantren gitu kan, kemudian juga gus-gusan gitu kan, kemudian juga Habib apa dan sebagainya, kemudian nikah siri, kemudian dan lain sebagainya. Dinamika. Nah, yang kemudian titik terakhirnya ini di PBNU. Dan mungkin saja masih ada lagi. Ya karena bulan Desember masih ada bulan Desember. Karena masih ada bulan Desember. Belum akhir tahun ya, akhir tahun belum habis. Iya, akhir tahun belum Jadi habis. apa itu? Nah, kita nggak pernah tahu ya. Ada kalau Desember. saya ngelihat, iya betul. Kalau udah bulan ber ini, ada. Ada aja. Tapi yang paling penting yang perlu kita garis bawahi adalah kenapa yang menjadi isu besar di Republik ini yang 3 bulan terakhir ini adalah Islam gitu. Isunya pesantrennya. Jadi kalau ditarik ke secara keseluruhan ini sepertinya ada indikasi ke sana. Iya, tapi itu ya biasa di Republik, di negara yang besar dan sebagainya itu. Tapi terkait tentang tadi bahwa siklus dalam sejarah itu kan ada beberapa teori terkait tentang sejarah ya. Misalnya sejarah vertikal, kemudian sejarah horizontal, kemudian sejarah siklus tadi. Sirkuler. Ini suatu hal yang berubah-ubah, kemudian ada yang di atas, ada yang di bawah, kemudian muter-muter apa dan sebagainya. Yang pernah terjadi dulu, sekarang terjadi. Ya, tadi Kayak siklus Muktamar Situbondo 1984, kemudian 1991, 92, kemudian 97 dan sebagainya. Dan kemudian sekarang terjadi lagi nih. Ada istilahnya pemakzulan dan rame-rame di NU. Dan itu biasa terjadi. Artinya siklus, teori siklus itulah yang kemudian membentuk sebuah peristiwa Tapi ini. kalau isunya pemakzulan itu sesuatu yang dianggap biasa atau gimana? Iya, dalam sebuah organisasi yang besar pemakzulan itu sebetulnya kan lumrah terjadi, dan di organisasi apapun ya, misalnya ya partai politik juga sama, apa dan sebagainya juga sama gitu. Nah, apalagi Nahdlatul Ulama yang salah satu ormas terbesar di dunia ya gitu. Jadi itu biasa saja dan Hal yang biasa. Dan ya karena namanya organisasi ini kan butuh yang namanya komunikasi yang konsisten. Tapi itu bisa dibilang kehendak seluruh NU atau memang ada yang mengusulkan, ada juga yang tidak menyetujui gitu. Oh iya, untuk itu isu pemakzulannya sendiri. Dua pihak itu pasti ada di dalam sebuah sebuah peristiwa ini gitu, pemakzulan apa dan sebagainya, pasti ada yang terima, ada yang tidak terima. Buktinya kemarin ada 50 kiai yang ketika itu menolak untuk memakzulkan Gus Yahya gitu kan. Berarti bukan suara bulat ya tentang pemakzulan ini ya.